Bagi yang sudah maupun belum ujian, menurut lu ya, atau lu kira-kira aja nih, lebih sulit tahun ini atau tahun kemarin? Nah, banyak yang bilang lebih sulit tahun ini. Tidak sedikit juga yang bilang lebih gampang tahun ini. Atau jangan-jangan mungkin karena pressure dan target kampus incaran lu yang ngebuat itu sulit. Lupain, ini cuman kuris gue aja sih. Bocoran. Gue selalu bilang nggak ada soal bocoran. Yang ada orang yang mau ngasih bocoran ketangkep tuh di Universitas Bengkulu. Salut gue sama panitianya bro. Gue apresiasi. Gak ada tuh bocoran, yang ada mendekati dengan kriteria soal. Kemarin gue dapat bisikan ada soal pangkat bang. Oh berarti kata gue sih eksponensial ini mah. Banyak soal cerita bang. Nah berarti ini berkaitan dengan contoh soal yang dikasih sama pihak SNPMB. Di penilaian matematika banyak banget tuh. Bahkan hampir semua soal yang soal cerita itu berkaitan. Terus ada soal antrian bang. Oke, gue buatin juga soal antrian yang kayak gitu. Yuk langsung kita bahas. Selamat datang di Command Channel. Langsung nomor 1 nih. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 min 2 pangkat 19, maka nilai A plus B adalah. Nah ini soal gampang banget, lu gak usah jabarin tuh 2 pangkat 20 terus habis itu lu jabarin 2 pangkat 19. Kan ini sebenarnya mengukur IQ lu ya, jadi lu manfaatin IQ lu. Nah ini sekarang gue udah pindahin soalnya, sehingga kalau kita pikir-pikir ya, ini kan 2 pangkat 20 itu kan sama dengan 2 kalikan dengan 2 pangkat 19. Kan ini kan 2 pangkat 1 nih. Nah kalau perkalian ininya sama, berarti kan tinggal tambahin aja. Itu dikurangin dengan 2 pangkat 19. Nah ini kalau 2 pangkat 19-nya ini kita pisah, sehingga dapat 2 kurangin dengan, ini kan kalikan 1 kan, 1. Berarti ini 2 pangkat 19. Ini A pangkat B, sehingga A sama dengan 2, B-nya sama dengan 19. Samain aja nih, ini sama dengan ini sama dengan ini. Jadi kalau pertanyaannya A plus B ya gampang banget, 2 tambah 19 sama dengan 21. Nah ini nih, apakah ada jawabannya? Ada dong, ini D jawabannya nih, D 21. Gampang banget kan? Gampang. Cus, langsung nomor 2. Nomor 2, pagi hari Pak Budi dapat membaca buku sebanyak 100 halaman dengan kecepatan 60 halaman per jam. Sementara di siang hari ketika kondisinya mulai letih, Pak Budi membaca 100 halaman dengan kecepatan 40 halaman per jam. Rata-rata kecepatan Pak Budi untuk membaca buku dalam sehari adalah halaman per jam, dalam halaman per jam nih. Nah, entah kenapa tipe soal ini muncul mulu. Kalau lu lihat video gue yang ini, itu ada 2 soal plus bonus, 1 bonus, karena banyak banget yang bilang ke gue kayak gitu. Ya udah, gue ajar aja. Semisal lu masih belum puas dengan soalnya, langsung kerjain di konten sebelumnya. Nah, kalau lu jawab 50, selamat, Anda terprank oleh Command Channel. Salah bro, gue yakin lah sebagian besar dari lu bilang 50 gitu. Agak semudah itu Ferguson. Yuk daripada penasaran, langsung aja gue bahas deh. Cara ngerjainnya sama kayak nomor 4 dan nomor 5 di video yang ini. Kita menggunakan rumus velocity. Katanya waktu pagi hari dia membaca 100 halaman dengan kecepatan itu 60 halaman per jam. Terus dalam siang hari dia membaca 100 halaman juga, 100 halaman dengan kecepatan ini karena letih, jadi dia berkurang tuh kecepatannya. Yang ditanya adalah rata-rata. Katakanlah rata-rata itu kayak gini ya, rata-rata dari kecepatan. Ini rata-rata dari velocity maksudnya. Berarti kan kita butuh S ini dalam apa? Itu kan dalam site ya, sebenarnya dalam site. Nah ini bisa kita ubah dalam halaman. Berapa halaman sih yang ia baca? Yang ia baca kan berarti kan 100 tambah 100, artinya 200 dibagi dengan time atau waktunya. Waktunya ini berapa? Waktunya ini adalah gabungan dari pagi dan siang. Pertanyaannya berapa paginya, berapa siangnya? Nah itu kita cari tahu tuh T-nya berapa. Kayak rumusnya kan V sama dengan S per T ya. VP itu sama dengan SP per TP. Berarti VP-nya kan 60. SP-nya itu berupa halamannya. Halamannya berapa? 100. TP-nya ya TP. Terus TP-nya ini sama dengan 100 per 60. Ini jam ya, dalam jam. Oke, dapat nih TP-nya. Dengan cara yang sama, kita mencari TS-nya. Rumusnya sama, V sama dengan S per T. Berarti kan VS SS per TS. VS-nya berapa? 40 kan? 40. S-nya berapa? Ini berupa halaman. Halamannya ada berapa yang dibaca kan? 100 kan ya? Per TS. Berarti TS-nya itu sama dengan 100 per 40. Berarti di sini T-nya itu kan penambahan antara waktu siang dengan waktu pagi. Berarti kan 100 per 60 yang ini nih, yang ini 100 per 60 ditambah dengan ini 100 per 40.
Berarti ini 200 per 100 per 60 ditambah 100 per 40. Gitu rata-ratanya. Rata-rata dari kecepatan yang ia baca selama 1 hari. Kita fokusin sama penyebutnya dulu. Kita fokusin sama ini dulu. Berarti kan 100 kita pindahin jadi 1/60 ditambah 1/40. Berarti ini kalau kita samakan penyebutnya kan 120 ya. Terus ini 2 plus 3. Ini kan sama dengan 500 per 120. Berarti ini gue bisa ubah jadi 500 per 20. 120, sorry, 120. Hasilnya berarti kan kalau ini dibagi kan hasilnya kayak gini. 200 per 500 kalikan 120. Ini pindah ke atas nih, pindah ke atas. Ini habis sehingga didapat. Bentar gue pindahin ini atau habisin yang ini sehingga didapat 2 per 5 kalikan 120. Atau ini bisa dicoret 24. 2 kali 24 itu 48. 48 apa? 48 halaman per jam. Jadi ini kecepatannya yang benar, bukan 50. Gue tekanin bukan 50. Apakah ada nih? B jawabannya. 48 ini halaman per jam. Yap. Gitu bro. Nomor 3 ini berkaitan dengan soal nomor 2. Ini sama soalnya pagi hari Pak Budi membaca 100 halaman dengan kecepatan 60 halaman per jam. Terus siang hari 100 halaman juga dengan kecepatan 40 halaman per jam. Pertanyaannya adalah waktu yang dihabiskan Pak Budi untuk membaca dalam sehari adalah. Biasanya nih kalau misalkan ada soal cerita kayak gini, itu soal yang sebelumnya atau bahkan jawaban yang sebelumnya itu berhubungan. Jadi kalau misalkan yang pertama itu salah, maka kemungkinan besar soal setelahnya pasti salah juga kalau yang pertama salah. Jadi kalau misalkan lu jawab 50 tadi, kemungkinan besar soal nomor 3 bakal salah juga. Tadi kan kita dapat 48 kan, rata-ratanya itu 48 halaman per jam. Karena kita tahu bahwa S-nya atau halaman semua total yang dibaca itu adalah 200 halaman. Berarti kita tinggal masukin aja dengan rumus yang velocity tadi. Berarti kan dari sini kita dapat T sama dengan S per V. Berarti S-nya kan ini dalam halaman ya, dalam halaman 200 per 48. Ini halaman per jam. Jadi ini hasilnya 200 per 48 jam. Permasalahan yang diminta adalah menit nih, menit. Berarti kita kalikan dengan 60. Berarti 60 menit itu kan sama dengan 1 jam ya, 1 jam. Jamnya ini dicoret. Ini kalau lu kerjakan yang ini nih hasilnya nih misalkan dibagi dengan 12, ini hasilnya 5, ini 4, terus ini dibagi dengan 200, dibagi dengan 4, hasilnya 50 bro. Nah, kalikan aja nih 50 kalikan 5 hasilnya kan 250. Apakah ada jawabannya? Ada nih, jawabannya bro. Ini gue pindahin aja deh biar lu gak bingung gitu. Nah ini gue udah pindahin nih. Jadi gue rangkum aja, kecepatannya 48, terus dia membaca 200 halaman. Terus berarti tinggal dimasukin aja 200 per 48. Cuman kan nggak bisa jawabannya itu dalam menit, sehingga kita kalikan dengan 60. Nah habis itu kita dapat 50 kalikan 5. Itu hasilnya 250. Ini jawabannya 250. Jawabannya bro. Nih. Oke, got it ya. Sekarang ke nomor 4. Katanya ada soal antrian. Nih nomor 4 nih, soal antrian nih. Ini berhubungan sama nomor 5. Dalam ujian praktek biologi, 5 orang siswa SMA melakukan presentasi. Mereka adalah Ana, Budi, Citra, Dewi, dan Elsa. Setiap siswa akan presentasi 1 kali dalam aturan sebagai berikut. Citra akan maju pada urutan ketiga atau keempat, Dewi akan maju sebelum Citra, Elsa akan maju tepat setelah Dewi, Ana akan menjadi pembicara ketiga setelah Dewi. Urutan yang mungkin memenuhi persyaratan adalah, nah ini ada kata mungkin nih, mungkin artinya gue yakin ada banyak solusi. Dan kalau lu punya atau dapat soal yang kayak gini, gue saranin lu langsung catat apa yang ada di sini. Yang ada Citra akan maju pada urutan ketiga atau keempat. Nah ini lu catat langsung, karena ini biar mengefisiensi lu dalam mengerjakan soal. Jadi lu sebisa mungkin hanya baca 1 kali gitu. Oke, sekarang gue pindahin nih. Ini gue simbolin aja deh A, B, C, D. A, B, C, D, E. Karena ini berurutan banget nih. Ana, Budi, Citra, Dewi, dan Elsa. Nah ini misalkan urutannya ya. Jadi yang di sini tuh pertama. Ini pertama dan ini terakhir nomor 5 nih. Nah Citra akan maju pada urutan ketiga atau keempat. Jadi Citra itu kemungkinan ada di sini atau di sini. Itu Citra tuh. Terus Dewi akan maju sebelum Citra. Nah kalau misalkan gue bilang kayak gini, Dewi lebih besar daripada Citra, artinya Dewi maju duluan.
Dewi akan maju sebelum Citra. Sebelum Citra berarti kan Dewi harus maju duluan. Elsa itu akan maju tepat setelah Dewi. Berarti habis Dewi itu Elsa. Nah, gue tandain kayak gini. Kayak gini aja. Nah, ini menandakan ini berurutan. Setelah Dewi, Elsa. Ana akan menjadi pembicara ketiga setelah Dewi. Jadi kalau gue urutin kayak gini, bro. Ana ada di sini. Menjadi ketiga katanya setelah Dewi. 1, 2, 3. Nah, kayak gitu. Jadi kemungkinan kan ini ada DEA nih. Kita manfaatin ini aja. Ini aset terbesar nih. Berarti kan ada kemungkinan dia itu di sini D, di sini E, di sini A. Katakan ini 5 ya. Misalkan D-nya itu yang paling awal. Berarti C ada di tengah dong, di sini nih. C pada urutan ketiga. Berarti B ada di sini. Atau semisal C-nya itu ada di urutan keempat. C-nya ada di urutan keempat. Di sini C-nya. Berarti di sini ada D, ini E, ini A. Berarti B-nya ada di awal. Nah, kayak gini kemungkinannya. Apakah ada kemungkinan lain? Nggak ada, bro. Karena di sini udah ada 4 urutan yang berurutan nih. Dan ini sudah kepake di sini dan di sini. Sehingga hanya ada 2 kemungkinan. Tinggal kita compare dengan jawabannya. Nah, kalau lu lihat di jawabannya itu Dewi selalu ada di awal. Sehingga kita nyari Dewi yang ada di awal. Dan Dewi yang ada di awal kayak gini, bro. C, ini B, biar gue masukin aja deh. Ya, habis itu kita lihat mana yang cocok. Dan yang cocok itu adalah jawaban C. C jawabannya, bro. Nih, jawabannya C nih. Lanjut nomor 5. Pernyataan berikut yang mungkin benar. Mungkin. Berarti ada banyak kemungkinan jawaban. Manfaatin tuh sama soal-soal atau pernyataan yang kita sudah dapetin. Ini soalnya sama persis sama nomor 4. Tinggal pertanyaannya aja yang diubah. Ini kemungkinan pertama, ini kemungkinan kedua. Nah, ini kita coba perhatikan satu-satu dari opsi yang diberikan. Ana akan maju pada urutan pertama. Nah, pertama Ana. Apakah di sini ada Ana? Apakah di sini ada Ana? Gak ada. Berarti A salah. Ini salah nih. Ana akan maju pada urutan kelima. Apakah ada Ana di sini? Oh, ada nih. Di nomor 2. Oh, berarti jawabannya tuh B. Nah, saran dari gua, kalau misalkan lu udah dapet nih jawabannya B, kalau soal cerita kayak gini mending lu cross check aja nomor opsi C, D, E. Kalau misalkan ada yang salah, berarti di pengerjaan ini lo, yang ini lo, itu ada yang salah juga. Makanya lu harus balik ke urutan pertama gitu. Di soal sebelumnya maksudnya. Makanya bisa mungkin jangan salah. Kayak Budi akan maju pada urutan kedua. Apakah di sini ada Budi, di sini ada Budi? Gak ada. Oh, berarti C juga salah. Budi akan maju pada urutan ketiga. Apakah di sini ada Budi, di sini ada Budi? Gak ada juga. D juga salah. Elsa akan maju pada urutan pertama. Apakah di sini ada Elsa, di sini ada Elsa? Gak ada juga. Berarti jawaban E juga salah. Jadi jawabannya itu B, bro. Ana akan maju pada urutan kelima. Jadi dia menggunakan ini nih, menggunakan yang ini. Kalau soal nomor 4 kita menggunakan yang ini, yang soal nomor 5 menggunakan ini. Ingat, ada kata kemungkinan, yang artinya kita bisa menggunakan cara yang ke-1 atau yang kedua, atau mungkin ada cara-cara lain. Itu. Oke, sebagai bonus coba lu kerjain soal yang ini. Ini mirip-mirip lah dengan soal sebelumnya. Udah gak usah banyak-banyak, yang penting abis ini lu kerjain tuh soal. Karena gue pengen lu yang pinter, bukan gue. Makanya lu lebih banyak belajar daripada gue. Gue gak ikut ujian, bro, sorry nih. Ya masa gue mulu yang ngerjain? Lu lah. Habis itu lu coba komen di kolom komentar jawabannya berapa. Kan dari gue, kalau lu dapat bisikan atau request bahas soal apa, atau pengen sekedar curhat, silahkan klik link yang ada di bawah deskripsi. Gue di komen channel, jangan lupa like, comment, subscribe buat ngebantu channel ini. Terima kasih.